Sorry ya, untuk yang di rumah tadi saya nggak tahu kalau dia mute. Apa Anda dengar feedback ya? Enggak ya. Ya, saya ulangi lagi. Mungkin teman-temannya ada yang baru hadir di sini maupun di rumah, mungkin tadi nggak dengar. Jadi syarat pertama belajar histo itu cintailah strukturnya karena itu adalah struktur Anda sendiri. Anda sedang belajar diri Anda. Kedua, semua terminologi di histologi itu biasanya ada dasarnya sehingga Anda nggak perlu ngapal sebetulnya. Dalam arti tinggal dikonekkan dengan kenapa namanya itu, Anda jadi tahu ini fungsi atau ini morfologi penyebabnya sampai dia namanya seperti itu. Nanti kita belajar di kuliah berikutnya. Misalnya, kenapa namanya basofil pada sel? Baso itu kan basah. Feel itu apa? Suka kan? Bukan berarti saya feel sama kamu, lain cerita itu. Jadi basofil berarti sel-sel ini dia suka dengan basah. Logikanya kalau basah warnanya apa? Merah atau ungu? Ungu lebih ya. Kalau merah dia ke asam. Berarti sel basofil itu sel darah putih yang lebih banyak menyerap warna ungu. Beda sama eosinofil. Eosinofil itu dia warnanya asam. Beda sama neutrofil. Neutrofil netral, netro. Jadi dia nggak terlalu kuning, nggak terlalu merah, nggak terlalu biru. Nah, jadi semua itu ada artinya sesuai dengan prinsip kimiawinya atau morfologinya atau fungsinya. Ya, jadi jangan pusing dulu. Terlalu banyak istilah. Oke lah, saya setuju. Tapi cobalah mencari tahu histogenesis ataupun dasar-dasar kenapa namanya seperti itu. Itu kunci kedua. Lalu kunci ketiga, histologi itu ilmu tentang apa? Jaringan kan? Jaringan, histologi. Nah, kalau ngomong jaringan, Anda tahu kan level-level hierarkinya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, baru whole organism ya. Nah, berarti kalau ngomong jaringan di bawahnya sel, logikanya apa? Sel kumpul jadi jaringan. Tapi bukan sel saja, sel dan teman-temannya. Nah, artinya ada berapa banyak jaringan? Ada macam-macam. Penamanya macam-macam. Ada jaringan, ya ada yang mengelompokkan darah sebagai jaringan, ada yang enggak. Tapi intinya kalau ngomong jaringan pasti ada selnya di situ. Kuncinya apa? Jaringan itu kumpulan dari sel plus substansi-substansi non sel. Tapi harus ada yang hidup di situ. Siapa yang hidup? Sel. Jadi kalau belajar jaringan, jaringan apapun, jaringan syaraf, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan otot, cari dulu kenapa dia bisa khas beda-beda seperti itu. Kenapa ada yang jadi seperti saraf? Kenapa ada yang jadi otot? Dulu waktu Anda jadi janin, selnya tunggal kan? Zigot kan? Sama semua nggak? Sama kan? Kok tahu-tahu sekarang ada yang jadi bentuknya kayak otot, ada yang jadi kayak syaraf, ada yang jadi kayak jantung. Kok jadi berubah? Ada diferensiasi di situ. Berarti ada yang khusus. Saat tadinya membelah dari satu zigot menjadi morula, blastula, dan sebagainya itu, kok tiba-tiba berubah dia? Tadinya sama semua. Nah, berarti ada yang spesifik. Apa yang membuat dia spesifik? Inilah kuncinya. Biasanya yang pengaruh lingkungan itu yang hidup apa yang nggak hidup? Hidup kan? Manusia ini mempengaruhi lingkungannya kan? Manusianya suka dingin, dia buat lingkungannya dingin. Manusia suka panas, dia buat lingkungannya panas. Terlepas nanti lingkungan itu punya khas juga, tapi dia atur. Anda panas, Anda pasang AC kan? Anda yang masang kan? Jadi Anda pengaruhi lingkungan Anda. Nah, jaringan seperti itu. Kenapa ada jaringan otot bentuknya seperti itu? Karena ada sel ototnya yang khusus. Sel otot ini, yang myosit ini, dia ini yang mencerminkan lingkungan. Apa? Dia buat serabut-serabut otot. Karena dia suka itu. Bayangkan seperti chef. Saya seorang chef. Saya masak semau saya dong, yang saya mau. Nah, chef itu anggap aja sebagai sel utama di tiap-tiap jaringan. Jaringan saraf, dia punya sel utama. Yang nggak dimiliki jaringan lain. Karena kalau yang lain ada, dia nggak khas lagi dong. Jadi saraf punya sel saraf khusus. Namanya apa? Nanti ada kita belajar. Ya, sel saraf ya, neurosip misalnya. Dia inilah yang akan menjadi sel utama di situ. Tapi akan ada juga sel-sel lain yang ada di mana-mana. Sel pembantu namanya istilahnya seperti itu. Ada di jaringan ini, nggak ada masalah. Tapi intinya, kalau Anda belajar jaringan, cari siapa chefnya di sini. Pegang dulu itu. Begitu tahu siapa chefnya, nah cari tahu kesukaan dia apa. Oh, chef ini butuh serabut-serabut seperti ini. Dia yang akan mewarnai lingkungannya.
Nanti Anda belajar tentang jaringan tulang. Di tulang ada sel yang khusus, yang di tempat lain nggak ada. Sel apa? Osteosit. Pernah dengar? Ada nggak di otot? Ada nggak di saraf? Nggak ada. Dia ini yang membuat tulang jadi beda. Kenapa tulang jadi keras? Kenapa punya matriks yang begitu kerasnya beda sama matriks lain? Karena osteosit yang mempengaruhi itu. Jadi artinya ada sel utama. Jadi kalau mau ngapal jaringan, jangan pusing-pusing. Jaringan saraf, cari sel utama dulu apa? Oh ada sel ini. Sudah. Baru mikir nanti yang lain-lainnya. Jadi jangan diapal cuma kayak ngapal seperti ngapal algoritma, nggak perlu. Pokoknya selagi belajar jaringan, kenali dulu siapa chefnya di sini. Nanti dia akan mengatur semuanya. Ya, sudah belajar jaringan ikat kan? Ikat longgar, ikat padat ya. Nah itu kan tergantung chefnya. Saat chefnya kepingin banyak yang longgar, masih ingat sel fibroblast mesenhim kan? Mesenhim dia senang yang muda-muda kan? Dia nggak suka yang banyak serabut kan? Nah, dia warnai lingkungannya, jadi jaringannya nggak banyak padat. Tapi begitu chefnya berubah jadi fibroblast, yang agak matang, fibroblast maunya banyak serabut. Dia keluarkan banyak serabut, banyak matrik, lebih padat dia jadinya. Artinya semua tergantung dari chefnya atau sel utamanya. Itu pegang dulu, itu kunci belajar jaringan histologi. Nah, sekarang kita ngomong ke saraf, ya. Kita lanjut. Jadi kalau sampai nanti ada pertanyaan, kalau sampai Anda nggak tahu chefnya siapa, itu berarti Anda gagal belajar histologi. Minimal Anda tahu dulu siapa chefnya di setiap jaringan. Baru nanti gampang yang lainnya. Oke, ini targetnya banyak sih. Mana ya? Oh situ ya, sini ada ya. Padahal lebih enak kalau ada di sini ya. Saya bisa ngomong sambil nunjuk-nunjuk ya. Di situ Anda nggak lihat saya ngomong gitu. Saya lebih suka yang ada di sini kalau bisa. Ya nggak apa-apa. Bisa ya? Kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Cuma lebih enjoy aja kalau nunjuk ya. Terutama buat Anda yang di sini, kalau di rumah mungkin nggak perlu, tapi yang Anda di sini lebih enak. Ya udahlah, kalau nggak usah dibahas dulu biar kita bisa lanjut. Nah, mau coba, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi apa emang terhubung ke sini? Enggak. Kalau nggak terhubung ya percuma, walaupun nyalain. Kayaknya nggak, mungkin nggak aktif. Itu udah coba. Kita lihat, mudah-mudahan memang nyala ya. Oke, kita sambil jalan. Ya, sekali lagi ini ada target. Target artinya harapan capaian yang Anda diharapkan bisa penuhi setelah kuliah ini. Tapi ini bukan hal yang saya akan tekankan. Cukup Anda nanti tahu aja yang paling penting. Nah, tapi Anda lihat di sini ya, ada basic structure yang Anda perlu tahu, fungsi ya nomor 1 itu. Kemudian beda antara central nervous system sama peripheral nervous system. Itu nanti akan dibahas sedikit-sedikit di sini. Ya, nanti mungkin ini agak overlap dengan anatomi ya. Anatomi juga akan bahas ini. Tapi kita mungkin nanti setelah bahas umum, kita akan lebih ke dalam. Wah, ini menarik ini malah. Sel-selnya macam-macam. Selnya macam-macam. Oke, memang dia harus disetting dulu. Mungkin tapi nggak apa-apa lah, nggak usah dihituin. Cuma nanti Anda distract malah melihat wajah-wajah yang mempesona di sana. Mungkin mending dimatiin kali ya. Sorry. Ya oke, nggak usah dibahas lagi, nanti malah membuang waktu. Tolong jangan terlalu fokus sana ya. Dilupakan dulu itu. Oke, jadi di gambar slide saya ini, mungkin bagi yang nggak bawa laptop, Anda nggak lihat di sini ya. Itu yang nggak enaknya kuliah begitu. Kuliah saya nggak tahu apa yang saya ngomongin ke Anda itu saya nggak enak. Karena nggak semua orang lihat yang saya tunjukkan gitu loh. Saya mau tunjukkan ke Anda. Pak Indra mana Pak Indranya? Ya dok. Pak Indra ini mau ngidupin infokusnya bisa nggak Pak?
Atau dari sini, dari laptop saya, karena saya yang presentasi. Pak, saya ingin tampil di sini, Pak. Bisa nggak, Pak? Karena saya nunjuknya emang di sini. Kalau situ nggak. Oh, ada remote, nggak perlu naik-naik tadi mestinya. Zaman udah maju masih main fisik-fisik aja Anda. Hah? Ini pakai laptop aku untuk presentasi. Iya, di sini berarti. Tapi kan ini ada di sini sekarang sudah, Kak. Iya, mestinya kan begitu Kakak pindahkan ke sini, masuk juga di situ dia. Iya, tidak apa-apa. Oke, sambil jalan ya. Pokoknya Anda mungkin akan sering dengar istilah CNS dan PNS. PNS bukan pegawai negeri sipil, karena udah ganti jadi ASN sekarang namanya. Jadi kalau CNS itu Central Nervous System, PNS itu Peripheral Nervous System. Sekali lagi, kenapa namanya seperti itu? Pasti ada sebabnya. Berarti artinya kenapa dibilang sentral, kenapa dia bilang peripheral? Anda tahu artinya, sentral itu di pusat, peripheral itu di tepi. Nah, berarti logikanya ini ngomong soal posisi. Nama itu muncul karena ada perbedaan lokasi atau posisi. Nah, di gambar yang ada di slide saya Anda lihat, itu ada yang terwarnai orange, ada yang terwarnai kuning terang. Yang terwarnai orange itu mulai dari otak besar Anda itu, yang tergambar di situ, yang berupa otak utuh itu, yang kortek itu, tapi juga nyambung ke belakang dia, seperti ekor, seperti kunciran sampai belakang. Nah, berarti itu menunjukkan adalah bagian saraf yang terhubung langsung. Jadi otak Anda itu nyambung ke medula spinalis langsung. Di anatomi Anda belajar pasti ya. Nah, itulah yang namanya central nervous system. Jadi sentral ini nggak ada hubungan sama posisi di kepala atau bukan. Jangan terpaku mengatakan kalau namanya sentral itu di kepala semua. Belum tentu, karena tulang belakang itu nggak di kepala. Dan jangan lupa juga, yang peripheral itu ada yang dari kepala keluarnya. Apa itu? Nervus cranialis. Udah belajar belum di anatomi nervus cranialis? Nervus 1 sampai 12 itu. Yang ngapalnya biar gampang, oh 3 ada jembatan keledai biar gampang dulu ya. Sampai apa gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat yang orange, warna orange tua itu otak sama kauda ke belakangnya itu, ke belakang ke bawah, tulang belakang, itulah central nervous system. Yang lain yang keluar dari situ, juluran-juluran berwarna kuning terang, baik itu di atas kepala, ada gambarnya itu nervus cranialis, keluarnya di daerah kepala, tapi dia tetap saraf tepi. Sama yang keluar dari tulang belakang, dari sumsum belakang. Itu semua saraf tepi. Jadi semua yang menjulur keluar dari atas maupun bawah, selagi dia percabangan dari situ, itu namanya peripheral nervous system. Jadi jangan bingung, kadang-kadang nervus cranialis ada yang mendebatkan itu bagian dari saraf pusat. Bukan. Nervus cranialis itu tetap saraf tepi, walaupun dia dari kepala, keluarnya semua. Ya, karena warnanya yang putih terang. Oke, nah saat kita ngomong peripheral nervous system, nanti ini akan berhubungan dengan aktivitas yang katanya motorik, sensorik, masih ingat semua kali ya. Pokoknya kalau ngomong sensor, sekali lagi jangan bingung. Sensoris, sense. Apa arti sense? Merasa atau menerima rangsangan, itu sense. Perasaan atau sense. Kalau motor, apa arti motor? Menggerakkan. Jadi logikanya apa? Otot ataupun gerakan yang memacu untuk menggerakkan itu pasti motoris. Kalau sense, dia menerima. Nah, di antara keduanya ada sel-sel antara. Nanti kita bahas. Namanya interneuron. Neuron yang antara, yang menghubungkan antara yang sensoris sama motorik. Karena panjang saraf itu. Nanti kita akan bahas juga di situ. Baik, kita lanjut. Nggak bisa ya? Ya udahlah. Caranya gimana Pak? Maksudnya Dinda gimana? Flash disk saya sih punya, tapi saya bawa tas nggak? Saya nggak bawa tas soalnya. Kalau ada flash disk, oh kalau di sini bisa ya langsung keluar ya? Ya. Ah, jadi kalau lihat di slide ini dikatakan bahwasanya
Central nervous system itu terdiri dari dua ya. Ada brain sama spinal cord ya, tulang belakang ini. Lalu kalau yang apa? Pakai laser aja lah biar gampang. Kalau yang peripheral itu ada nervus cranialis, nervus yang keluar dari spinalis, sama peripheral nervus yang ada di tangan dan sebagainya. Dan dia mengandung saraf-saraf neuron yang sensoris maupun motoris. Nah, kalau yang saraf pusat itu ada yang namanya relay neuron atau interneuron. Apa dibilang relay atau inter? Artinya dia antara doang atau mengatur, relay. Mengatur perputaran antara yang sensoris sama yang motoris. Sekali lagi ini masih dalam ranah anatomi ya, kita belum masuk ke histologinya. Kita lanjut. Nah, ini serabut saraf, kalau Anda lihat seperti apa. Pokoknya dia punya lapisan-lapisan. Jadi yang Anda tampak di mata Anda secara anatomi itu, yang warna kuning kalau di atlas, atau kalau Anda praktikum Anda lihat ada jalur, itu cuma bagian yang jaras besarnya, yang kalau dibuka lagi, dikletekin seperti gambar itu akan ada lapisan-lapisan lagi di dalamnya. Dia bukan kabel tunggal, tapi di dalamnya ada lagi kabel-kabel kecil ya. Jadi ibaratnya yang luarnya kan yang namanya epineurium, selaput yang Anda lihat itu epineurium. Itu yang tampak di mata Anda. Kalau Anda buka, dalamnya itu kumpulan dari fasikulus. Apa itu? Kumpulan-kumpulan serabut saraf lagi yang punya kantong masing-masing yang namanya perineurium. Nah, di dalamnya baru ada serabut saraf sebenarnya yang satu-satu itu, yang Anda kenal sebagai neuron atau akson dan sebagainya itu. Jadi dia kayak spaghetti gitu, ya. Spaghetti yang satu kumpulan diikat, dalamnya ada lagi. Jadi ibaratnya kabel itu berlapis-lapis dia. Anda bisa bayangkan berapa banyak lapisan, karena setiap serabut itu punya pembungkus sendiri. Masing-masing serabut kumpul dalam satu fasikulus, ada bungkus sendiri. Satu fasikulus kelompoknya itu dikumpulkan lagi oleh satu epineurium sendiri. Jadi dia terisolasi banget. Kenapa seperti itu? Anda kebayang nggak kalau saraf itu seperti listrik? Seperti kabel listrik. Dia memancarkan listrik kan, saling. Kalau listrik nggak pakai pembungkus yang galak merah hitam tuh dia saling interferensi nggak? Interferensi. Kebayang nggak kalau Anda saraf Anda nggak punya pembungkus kuning itu, nggak punya perineurium atau endoneurium. Jangan-jangan saraf Anda begitu. Kenapa? Saling konslet kan dia. Jadi memang saraf itu sangat rapi terbungkus satu demi satu. Satu kabel dibungkus dulu, dikumpulin, dibungkus lagi, dikumpulin, dibungkus lagi. Saking dia butuh kerapian betul. Sama nggak sama otot Anda? Otot Anda gimana? Terbungkus gitu nggak? Otot Anda? Serapi itu nggak? Enggak. Otot Anda ngumpul aja kan? Kenapa? Otot begitu luka sembuh aman nggak? Aman dong. Tapi kalau saraf sekali putus, regenerasinya susah. Malah ada yang nggak mungkin lagi kembali normal. Itu risikonya. Makanya saraf itu organ yang paling terlindungi karena memang regenerasinya paling susah. Kalau otot biasalah orang kena Anda luka kan sering banget kan. Tumbuh lagi. Terlepas rapi nggak rapi itu nomor 2, tapi fungsi tetap jalan. Tapi dia kalau saraf enggak. Jadi memang Anda bisa pahami kenapa Tuhan menciptakan saraf sebegitu rapinya, sebegitu detailnya, sebegitu terbungkusnya. Karena memang dia nggak boleh terpapar dengan yang luar-luar, karena dia bisa putus sedikit saja, resikonya untuk kembali susah, lebih repot. Ya, jadi itu filosofinya kenapa dia posisinya begitu tersimpan. Nggak apa kalau nggak mungkin itu ya udah. Tadi kita kembali ke histologi sekarang. Tadi saya bilang tolong kenali siapa chefnya. Nah sekarang pada serabut saraf atau nervous tissue itu saya katakan tadi ada sel utamanya yang tidak akan mungkin ada di jaringan lain, karena inilah yang membuat saraf jadi begini. Dia utamanya. Apa itu? Sel neuron. Jadi kalau bahas jaringan saraf, ceritakan dulu pertama kali siapa sel utamanya. Neuron, jangan lupa itu. Harus ingat. Sel neuron. Jadi neuron adalah the main cells. Nah, dia punya spesialisasi. Nah, ini saya katakan tadi, setiap chef itu punya spesialisasi yang membuat dia mampu mewarnai lingkungannya, membuat jaringan yang khas buat dia. Nah, apa yang dia punya ini? Pertama, dia punya kemampuan perception of sensory stimuli. Cuma sel ini yang mampu merasakan persepsi. Artinya, kalau sel tulang bisa nggak? Nggak bisa. Sel otot bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa saraf jadi jaringan satu-satunya yang bisa menerima rangsang, merasakan, dan membalas lagi? Karena dia punya sel neuron tadi. Sekali lagi, dia ini chefnya. Jadi kenapa jaringan itu punya fungsi yang khas masing-masing?
nggak tumpang tindih, karena sel utamanya ini punya kekhasan tadi. Tadi saya bilang sel tulang, osteosit, kenapa dia khas? Dia mampu membuat matriksnya yang keras tadi, yang penuh dengan kalsium. Nggak bisa sel saraf di situ. Nggak mampu dia. Yang punya kemampuan cuma sel osteosit. Jadi ditempatkan di situ karena dia punya itu. Jadi sekali lagi, ini sel saraf. Kenapa dia unggul untuk sebagai fungsi sebagai saraf? Pertama, dia punya kemampuan persepsi untuk stimuli sensoris. Dia mampu menerima sensor. Dia punya kemampuan menerima rangsangan. Apalagi, dia punya kemampuan memproses informasi tadi. Artinya bukan cuma menerima. Kalau menerima semua bisa kan. Jendela ini bisa menerima rangsangan? Nggak bisa. Dia masuk cahaya. Tapi apakah dia memproses? Nggak bisa. Jadi enggak semua yang bisa menerima itu bisa memproses. Tapi kalau sel saraf neuron, dia mampu menerima rangsang, dia mampu memproses rangsang tadi, dan terkait dengan fungsi berikutnya, dia mampu untuk mentransmisikan saraf ini lebih jauh lagi. Oh, langsung pakai ini ya. Nyangkut di sini. Pakai punya saya jadi ya. Wah, keren Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Indra. Memang serahkan sama ahlinya. Oh, tidak ada macam-macam. Kalau macam-macam begini, apalagi dia pasca nian ya. Ya, makasih Pak. Siap. Nah, ini baru sedikit normal. Saya bisa lebih leluasa untuk menunjukkan sesuatu. Nah, ini ya siap. Makasih Pak Indra. Oke, jadi neuron, ya, neuron. Kemudian, jadi dia punya 3 keunggulan. Pertama, mampu menerima rangsang. Kedua, mampu memproses rangsang tadi. Ketiga, mampu mentransmisikan. Kenapa? Kalau cuma nerima proses, nggak diteruskan, jadi nggak? Nggak jadi. Anda nerima, titip nih, titip surat ke temannya. Tolong kasihin ke, itu saya tolong rapiin suratnya, biar rapi, terus serahin ke siapa? Udah dia terima, dia rapiin, dia nggak serahin. Nyambung nggak pesannya? Enggak. Kecuali kalau dia nakal, jadi mak comblang yang nakal, diambil alih suratnya gitu kan. Ada lagunya itu ya, mak comblang itu. Jadi artinya dia harus punya kemampuan 3 ini. Dan ini cuma dimiliki oleh sel saraf. Oke? Makanya jaringan saraf punya kelebihan seperti yang Anda tahu. Lalu dia nggak bekerja sendiri. Tidak mungkin. Tidak ada satupun jaringan yang cuma punya sel tunggal. Chef tadi butuh pembantu-pembantu. Pasti itu. Nah, kalau pada sel saraf, kemarin belajar connective tissue kan? Jaringan ikat ya. Semua jaringan tubuh kita ini pasti mengandung serabut-serabut jaringan ikat di situ untuk membantu. Kecuali jaringan saraf. Nah ini. Semua jaringan tulang ada jaringan ikatnya, jaringan otot ada jaringan ikatnya, semua ada. Kecuali saraf. Ada yang bilang ada tapi minimal sekali. Loh, kalau nggak punya jaringan ikat, kan jaringan ikat itu kan connective tissue, jaringan penyokong, jaringan penunjang. Jadi dia siapa yang menunjang dia? Siapa yang menyokong dia? Dia punya perangkat sendiri. Siapa itu? Rombongan sel glia namanya, glial cells. Jadi glial cells ini adalah sel-sel yang berperan hampir sama dengan connective tissue, sehingga no connective tissue in CNS. Ini CNS ya, serabut saraf pusat kita bilang, bukan yang tepi. Jadi pada serabut saraf pusat, central nervous system, there is no connective tissue. Kenapa? Fungsi connective tissue dipegang oleh sel-sel glia ini. Siapa sel glia? Nah, sel glia ini dari namanya, glia itu dari asal katanya glue. Apa arti glue? Perekat, penyambung. Jadi sama nggak dengan fungsi connective tissue? Sama. Jadi dia memang sudah punya perangkat sendiri. Dia nggak butuh connective tissue. Dia punya sel-sel pembantu. Nah, sel pembantu ini ada macam-macam. Nah itu dok, namanya banyak dok. Saya pusing nih. Saya pusing ngapalnya. Sekali lagi pakai filosofi. Tidak semua nama ini muncul dengan sendirinya. Ada sebabnya. Pertama, sel penunjang nanti kita akan bahas. Ada astrocyte, ada microglia,
Ada ependymal cells, ada oligodendrocyte, ada Schwann cell. Ya. Yang ada di peripheral cuma Schwann cell. Yang lain adanya di central nervous system. Cuma Schwann cell, sel Schwann. Anda sering dengar barangkali. Nah, dari 4 sel ini kita akan bahas satu-satu. Tapi kita bahas dulu yang sel utama. Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Oke? Kita lanjut. Nah, neuron. Sel neuron. Anda udah sering banget lihat begini ya, gambar ini ya. Gambar ini Anda sering lihat sekali. Kalau Anda ngomong neuron, satu sel neuron tuh jangan terpaku dengan ini. Neuron tuh satu komplek ini. Jadi satu sel neuron tuh ini. Kalau cuma ngomong yang gambar bintangnya ini aja, ini teman-teman Anda yang di rumah nggak lihat ya. Atau ada kamera juga ke saya nggak di sini? Ada ya? Ada dok. Jadi Anda tahu sel ngapain ya? Iya dok. Kan? Nah, siap. Jadi tidak terpaku di sini aja. Kalau ininya doang, ini namanya badan selnya. Atau yang orang sebut perikarion atau sel body. Jadi ini sel neuron, satu. Ini badan selnya. Ini neuron ini unik bentuknya. Kalau yang lain cuma bulat-bulat aja, dia panjang begini, ada aksesoris. Ini badan selnya, ya. Nah, ini adalah prosesusnya atau juluran-julurannya. Lalu di ujungnya ada namanya nerve ending. Jadi kalau ngomong neuron ini, biar ada gampang, gambar seperti ini, punya 3 bagian tubuh sel ini. Pertama, sel badan selnya. Kemudian prosesus. Apa itu arti prosesus? Di anatomi belajar belum? Prosesus, tonjolan-tonjolan. Ya, jadi badan sel dengan tonjolannya. Tonjolannya mana? 1, 2. Jadi sel neuron punya 2 macam tonjolan yang disebut dendrit dan yang disebut dengan akson. Ini akson. Nah, jangan pusing dulu. Dendrit ini dia ada banyak biasanya, tapi akson cuma 1. Apa yang khas dari dendrit? Dendrit ini berfungsi untuk, tadi fungsi utama dari sel neuron apa tadi? Pertama, apa yang khas dari dia? Dia mampu menerima rangsang. Itu adalah peran dari dendrit. Jadi dendrit ini berfungsi untuk memasukkan impuls ke badan sel. Lalu fungsi kedua tadi apa? Setelah menerima dia apa? Dia proses. Di prosesnya di mana? Di badan sel. Di sini. Jadi ini masuk, ini memproses, lalu apa fungsi ketiga tadi? Mentransmisikan. Pakai apa dia? Pakai akson. Transmisinya. Jadi dendritnya banyak, aksonnya 1. Artinya apa? Banyak yang nerima atau banyak yang ngeluarin? Nah itu, kita harus begitu. Nerima informasi banyak-banyak, proses dulu, dikeluarin sekali aja yang penting. Jangan setiap dapat sesuatu, kirim. Informasi 1, kirim. Nggak perlu. Masuknya banyak, proses dulu, yang paling aman penting baru Anda transmisikan. Jadi Anda nggak mubazir. Itulah prinsip neuron Anda. Kalau semua yang masuk dia kasih, nggak penting. Akan jadi Anda seperti orang yang terkejut terus. Kenapa? Nanti kita akan bahas tentang ambang ya. Misalnya gini, Anda keinjak sedikit. Lagi duduk atau lagi berdiri sama teman, tapi nggak sakit banget nih. Anda masih tahan. Anda akan teriak nggak? Enggak lah, malu dong ya. Jadi Anda belum pakai akson, Anda belum pakai. Tapi begitu keinjak kuat, apa yang Anda lakukan? Tarik dulu kan? Nabok belakangan. Tarik dulu yang penting. Nah, akson Anda baru jalan ya. Artinya ada perintah untuk tarik kaki Anda. Nah, artinya ada level ambang di situ. Berarti impuls itu macam-macam. Anda lagi duduk, ada orang ngoceh. Anda masih diem. Orang rame. Saya nggak bisa fokus baca ini. Masih ada ngoceh. Anda masih sabar karena masih mampu menangani. Begitu Anda udah sampai level yang Anda nggak mampu lagi, Anda baru keluar. Nah, itulah artinya kita ini nerima banyak, tapi yang kita keluarin cuma sekali. Yang penting-penting aja. Itulah akson. Jadi fungsinya badan sel ini, dia akan memproses terus sampai di level yang dia anggap trigger zone. Apa trigger zone? Titik di mana dia harus mengeluarkan impuls tadi untuk bereaksi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Di slide ini yang penting Anda tahu strukturnya sel neuron. Apa itu? Ada dendrit, ada badan sel, ada prosesus. Apa tadi prosesusnya? Dendrit dan akson. Dendrit berguna untuk apa tadi?
menerima impuls dari mana? Dari sel-sel sebelumnya. Lalu akson gunanya untuk meneruskan impuls. Lalu terakhir dia punya ini, nerve ending. Apa guna nerve ending? Ini tempat untuk melekat ke sel neuron berikutnya. Nempelnya kemana berarti? Ke dendrit lagi. Paham maksudnya? Seperti orang main estafet. Ini nerve ending saya. Ini akson saya. Toma ngasih ke akson ngasih ke sini, jari-jari ini ngasih ke dendrit yang lain. Begitu dia. Kenapa? Kan tubuh ini besar. Dari tangan, Anda kan merasa di tangan sini, tapi yang bergerak kan di sana dari sini. Jadi panjang dia. Dia butuh estafet yang panjang juga. Oke? Jadi nerve ending itu tempat dia berhubungan dengan sel lain. Namanya sinaps. Sinaps itu artinya tempat dia berhubungan dengan sel lain. Namanya sinaps, ya, hubungan artinya. Oke? Sampai sini mungkin masih belum pusing ya. Artinya inilah gambar sel. Nggak terlalu ribet sebetulnya. Dia lengkap seperti ini. Dia punya badan sel dengan intinya tentu nukleus. Sudah tahu pasti. Sel body, dendrit, akson. Nah, khasnya sel saraf tepi terutama, dia punya mielin. Nanti kita bahas. Ini mielin. Aksonnya itu yang merah ini ya. Ini akson ya. Yang bungkus putih ini bukan akson, itu pembungkus yang namanya myelin sheath. Yang diproduksi oleh Schwann cell. Nanti kita bahas di slide belakang-belakang. Anda nggak perlu fokus dulu ke situ. Anda fokus ke bentuknya dulu. Sampai sejauh ini, mudah-mudahan Anda masih bisa mengikuti. Kita lanjut. Nah, sekarang lebih ke fungsi-fungsinya. Dendrit, tadi udah kita bahas ya. Dia intinya adalah conduct impulses toward the cell body. Masukkan impuls menuju ke sel body. Kita udah bahas tadi. Lalu dia punya reseptor-reseptor yang banyak, dan makin banyak dendrit suatu sel neuron, makin banyak dia menerima respon. Nanti jumlah dendrit itu beda-beda ya, tiap sel itu tergantung organnya. Ada yang dendritnya banyak, artinya dia memang menerima lebih banyak respon dibanding yang lain, tergantung dengan jumlahnya. Tapi kalau akson, hampir semua sel aksonnya cuma satu. Nggak peduli jenis dendritnya macam-macam, tapi namanya akson tetap satu. Artinya kita tetap menjaga proses eksekusi itu sekali, tapi informasi boleh masuk banyak-banyak. Nah, kalau dendrit conduct impulse toward the cell, kalau akson conduct impulse away from the cell, menjauhi sel, dibawa keluar. Ya, usually only one. Ini tekankan, jangan pusing. Satu biasanya dia kalau akson. Nah, all processes end with the nerve ending. Hasil akhir semua lari ke nerve ending, ke sini. Nerve ending inilah yang akan membentuk sinaps. Sinaps artinya perhubungan dengan sel berikutnya. Ya, ada yang nyebutnya sebagai akson terminal. Jadi ini akson, ujungnya akson terminal. Sama kan, terminal kan artinya bis. Kenapa bis ada terminalnya? Ujungnya kan. Terminal itu akhir kan. Terminal itu artinya akhir. Jadi namanya akson, ujungnya namanya akson terminal. Tepat terjadinya apa? Sinaps atau hubungan di sini. Oke? Nah, apa yang khas di sini? Lihat badan sel ini. Dia kaya dengan struktur yang namanya Nissl substance atau Nissl bodies. Kenapa namanya Nissl? Ini saya nggak ketemu. Mungkin ada yang menamai betul, jadi bukan karena fungsi. Tapi yang pasti, Nissl bodies inilah tempat di mana impuls yang masuk di bawah dendrit diproses. Diproses, dan dia saat dia diproses ada dua kemungkinan cuma diproses dan selesai, tidak diteruskan atau diteruskan. Cuma itu fungsinya kan. Anda kalau terima informasi apa semua disampaikan? Ember dong Anda berarti kan? Terima informasi ya saya simpan. Tapi kalau ada yang penting Anda sampaikan. Nah, cuma dua kemungkinan. Jadi Nissl bodies ini memproses. Nah, saya bilang tadi di sini ada yang namanya trigger zone. Kalau batas impuls yang dia proses itu mencapai trigger zone, titik picu, maka dia akan keluar ke akson. Tapi kalau nggak keluar ke trigger zone, dia nggak akan nggak akan diteruskan ke akson. Saya bilang tadi, Anda naik kereta, naik KRL atau naik bis, transmusi mungkin, rame-rame, yang cowok kakinya, cewek mungkin pegawai toko, pakai high heel tinggi, nginjek kaki Anda, pas kena di jempol, bayang nggak itu? Sakit pasti, tapi kan malu. Cowok diem kan, Anda diem. Nah, jadi artinya Anda masih sanggup tahan.
Tapi kalau udah nggak kuat lagi, Anda teriak pasti, atau Anda tarik. Nah, tapi kadang-kadang trigger zone tergantung kan. Karena yang nginjek cewek, Anda sanggup nahan. Coba kalau yang nginjek cowok, triggernya naik kan? Atau triggernya turun, lebih gampang terlampaui kan? Jadi artinya apa? Emosi Anda kadang-kadang masih bisa mempengaruhi trigger ini. Tergantung triggernya tapi ya. Kalau itu yang sifatnya refleks, nggak bisa Anda tahan. Oke? Jadi sampai sini Anda lihat. Nah, tadi saya katakan, ada namanya myelin yang membungkus, yang dibuat oleh sel swan. Nanti ada nodus Renfield di antaranya, kita bahas belakangan. Pokoknya di slide yang ini, saya hanya ingin Anda tahu apa aja perangkat-perangkat yang ada di sel-sel syaraf. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini baru ngomong struktur ya. Masih bisa diikuti? Kira-kira histologi sulit nggak? Kalau begini sulit? Enggak lah. Masa gini doang sulit? Kan tadi tahu chef tahu apa. Oke, kita mulai lagi, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Nah, kita bahas sekarang lebih ke dalam. Tadi kita bahas satu sel kan? Satu sel, ada perangkatnya tadi, dendrit, ada prosesus tadi, ada dua prosesnya, akson sama dendrit, ada badan sel, ada terminal. Nah, sekarang kita bahas dulu satu demi satu. Pertama kita bahas badannya dulu. Ini badan sel neuron. Yang ada inti sel tadi. Ya namanya perikarion lah istilah nama-nama lainnya. Nah, kalau diperbesar dengan mikroskop yang pembesaran tinggi, akan tampak seperti ini. Ada seperti serabut-serabut yang banyak di dalamnya. Sebetulnya itu yang kita sebut sebagai cytoskeleton. Pernah dengar istilah cytoskeleton? Apa arti skeleton? Rangka. Cyto apa? Sel. Jadi sel kamu tuh punya rangka loh, bukan cuma badan kamu. Apa fungsi rangka? Fungsi rangka apa? Udah tahu kan? Memberi bentuk, memberi kekuatan, memberi struktur. Nah, jadi sel kamu itu kenapa dia bisa bentuknya utuh seperti itu? Kenapa dia bentuknya seperti itu? Karena dia punya struktur-struktur miofibril, namanya miofilament atau mikrotubul, yang berperan sebagai skeleton dari neuron. Jadi yang khas pada badan sel neuron, dia punya skeleton yang namanya neurofibril. Kalau otot apa namanya? Myofibril kan? Jadi artinya dia dibuat oleh sel itu sendiri. Jadi yang saraf, chefnya membuat neurofibril, kalau otot membuat myofibril untuk struktur dia. Nah, yang unik di dia ini, kenapa dia mampu memproses? Dia punya Nisl bodies, sel lain nggak ada. Nisl bodies ini dia mampu mensintesis protein neurotransmitter tadi. Jadi impuls itu yang diterima dan diproses dalam bentuk neurotransmitter. Neuro itu saraf, transmitter artinya penyambung, neurotransmitter. Itulah khasnya dari sel body, dari sel saraf. Lantas, nah sekarang selesai kita ngomong soal badan sel tadi, sekarang jenis-jenis dari sel neuron. Tadi udah kita bahas sedikit di awal. Ada beberapa pembagian. Pembagian pertama berdasarkan dari proyeksinya atau arahnya. Sekali lagi ini Anda udah tahu sebetulnya. Cuma mungkin ini lebih disistematisasi lagi biar Anda lebih paham. Pertama, ada sel-sel neuron yang bersifat afferent. Afferent, kita bilang afferent itu afferent sebenarnya. Ini efferent. Kita pakai Indonesia biar gampang. Jadi sensori afferent neuron. Sensori ya. Kalau sensori itu artinya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Sensori, dalam keluar atau luar ke dalam? Luar ke dalam, karena sense menangkap. Logikanya kalau ke dalam berarti masuk kan? Tadi saraf pusat di mana? Di otak kan? Jadi kalau dari luar ke dalam tuh dia naik atau turun? Naik, kita anggap aja otak puncaknya di situ. Berarti dia afferent. Istilah afferent itu naik, nyambung masuk. Atau masuklah afferent. Sensoris. Tapi kalau motoris, dia keluar dari pusat. Ya. Jadi menjauhi pusat, itu namanya efferent. Mendekati pusat, masuk namanya afferent. Jadi efferent sama afferent, bisa Indonesia kita ngomong. Nah, itulah definisi dari suara saraf yang motorik sama sensorik. Jadi Anda jangan bingung. Kalau apa itu yang sensorik? Afferent atau efferent? Ingetin. Sensorik masuk, mendekati pusat, itu afferent. Kalau dia menjauhi, dia efferent, dia motorik. Nah, di antara keduanya, ada yang namanya interneuron. Neuron penyambung, penghubung. Karena dia sulit mau berhubungan langsung. Sensoris itu di ujung sekali, di perifer-perifer. Motorik itu di atas.
Jadi pasti ada sel-sel perantara yang harus menghubungkan keduanya. Itu namanya interneuron. Dan Anda lihat, interneuron ini jumlahnya 90% yang terbanyak. Kenapa? Karena kan dengan tubuh seluas ini, pasti sel antaranya banyak. Karena yang berperan sebagai reseptor paling cuma di ujung-ujung. Yang berperan sebagai eksekutor paling di atas. Tapi di antara itu semua harus diisikan, memenuhi kekosongan antara mereka berdua ini. Itulah interneuron. Dia memiliki 90%. Dia lie between sensory and motor pathway. Dia ada di antara sensoris sama motoris. Interneuron tadi. Nah, jadi yang sensorik itu dia fungsinya apa? Namanya sensori ya. Menerima rangsang. Apa artinya? Dia detect changes in body and external environment. Artinya apa? Sensori itu tidak selamanya dari luar. Tapi dari tubuh Anda. Anda sadar nggak waktu Anda sedang miring kepala atau sedang manggut-manggut gitu? Sadar nggak itu? Tahu kan Anda? Saya lagi nunduk nih. Saya lagi geleng-geleng nih. Tahu kan? Itu sensor. Kalau sensornya mati, Anda nggak tahu lah Anda ngapain. Nggak percaya? Anda saya suruh muter, terus berhenti. Tahu nggak Anda ngapain di situ? Anda kayak terbang kan? Padahal Anda mungkin lagi duduk, tapi Anda pada saat lagi muter. Padahal enggak, Anda berhenti. Artinya apa di situ? Sensor Anda kacau. Nanti kita bahas di kuliah sensoris. Saya masuk di blok 5 nanti. Jadi artinya apa? Sensor itu normal kalau dia kondisi normal. Saat sensor Anda kacau, Anda nggak bisa baca. Posisi pun Anda nggak bisa baca. Anda nggak tahu. Jadi bukan cuma sensor dari luar, bukan dari lingkungan. Diri sendiri pun butuh sensor buat memahamin kondisi kita sekarang. Itu namanya sensoris. Detect changes in body and external environment ya. Nah, terus dia information transmitted into brain or spinal cord, dibawa ke otak spinal cord. Sekali lagi tidak bisa langsung. Kenapa? Dia butuh interneuron. Setelah sampai di interneuron, dibawa ke pusat. Oleh pusat diapain? Dua pilihan. Direspon dengan eksekusi, motorik, atau didiamkan, neglected. Jadi dia bisa sinyal out, kalau dia minta eksekusi apa artinya? Dia putuskan buat bertindak, dia akan send sinyal out to muscle and gland cell. Apa itu gland cell? Gland, kelenjar. Tahu kelenjar kan? Misalnya, Anda cium bau masakan. Apa yang pertama Anda alami? Ada yang keluar liur. Dari mana liur itu? Kelenjar. Artinya apa? Tanpa Anda perintahkan, motorik Anda untuk kelenjar main sendiri dia. Dia mengeluarkan kelenjar, mengeluarkan apa? Kelenjar ludah. Atau perut Anda mendadak jadi lapar kan? Ada sesuatu di situ. Tiba-tiba asam lambung Anda naik. Seperti itu. Nah, ini sama seperti itu. Atau Anda ketakutan. Anda ketakutan, atau Anda seperti panik, cemas, berdebar-debar. Apa yang terjadi itu? Hormon itu sebetulnya. Ada gangguan saraf simpatis. Anda nggak bisa atur. Karena emosi Anda sebagai persepsi sinyal, ngomong ke otak Anda bereaksi. Tapi begitu Anda udah tahu itu main-main, Anda nggak takut lagi kan? Apa artinya otak Anda bilang? Udah nggak perlu panik, kan udah tahu. Hilang dari duduknya, nggak lagi cemas kan? Artinya apa? Eksekusi otak Anda udah jalan di situ. Nggak perlu lagi. Itu semua tergantung dari prosesnya. Oke, jadi di sini hanya ingin mengetahui ada beberapa dari sisi arahnya, ada 3 jenis yang masuk atau afferent, yang keluar atau efferent, dan yang diantaranya. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi yang udah kita ngomong dikit. Jangan terpesona sama yang botaknya ya, itu cuma contoh. Oke, ini ibaratnya seperti ini. Contoh lagi. Ada seorang laki-laki yang sedang berpuasa misalnya. Dia berpuasa, anggap aja ini masih imannya masih setengah jadi lah. Sama kayak kita kali ya, setengah jadi ya. Belum ada yang sempurna. Dia sedang puasa, dia ngeliat ada air. Dia pandangin aja. Karena dia tahu nggak boleh minum kan, puasa. Tapi kan karena kelamaan mandang, itu kan desisi bisa berubah ya. Bisa tergoda orang bilang kan. Jadi anggap aja dia lagi mandang ini kan, apa yang dia dapatkan? Sensornya itu sampai nggak kotak dia. Dari mana masuk sensor dia? Sensor ini tahu ini air. Mata itu jendela. Dia menerima, dia meneruskan. Jadi mata itu juga organ sensoris. Tidak selamanya kulit. Mata juga, telinga juga, hidung juga. Sama tadi kayak ada cium bau masakan kan.
Jadi ini, dia dengan sensor matanya sebagai saraf sensorisnya, nanti kita bahas di special sense, sensor mata itu khusus, namanya apa? Dia lihat ada air. Nyampe ke otak dia dibawa oleh sensoris sarafnya, dibawa ke sentral, melalui interneuron tentunya kan. Sampai di otak, apa yang terjadi? Dua kemungkinan. Otaknya akan ngomong, kamu puasa. Selesai. Stop. Gak ada eksekusi. Tapi kalau otak kamu bilang, mumpung gak ada orang, toh kamu juga masih muda, lanjutkan eksekusi. Apa yang terjadi? Motoriknya bergerak. Ambil. Dia minum. Oke? Nah, jadi proses ini, jangan makin mau, dok kan tergantung setan dok, saya gak bilang setan di sini. Itu lain cerita ngomong soal setan. Tapi intinya, ini eksekusi internal aja. Kadang-kadang manusia tanpa bantuan setan udah lebih jahat lagi ya. Jadi nggak perlu banyak lain setan. Terlalu mengkambing hitamkan setan kita ini. Padahal nafsu kita itu jauh lebih dari setan sekarang buruknya. Oke, sejauh ini paham ya? Bagaimana proses aferen, interneuron sama eferen ya. Jadi di sini ada proses yang berjalan di situ. Oke. Nah, pada kondisi khusus, Anda sering dengar ya istilah tadi saya bilang ada interneuron yang namanya gelarnya sebagai relay. Apa itu relay? Kalau kereta itu masuk stasiun, dia itu mau pindah jalur kan kadang-kadang kan, ada untuk mengaturnya kayak film kartun tuh ya. Dipindahin sini, muter dia. Dipindahin sini, dia muter sini. Nah, itulah peran dari neuron relay namanya. Dia ngatur. Nah, biasanya sekarang kalau kita ada stimuli di sini. Anggap aja ini tangan Anda merasakan panas. Dia akan dibawa masuk oleh reseptor penerima melalui saraf apa tadi kalau yang sini namanya aferen. Kalau masuk aferen sensoris dibawa masuk nggak ke otak dulu kan, otak jauh kan, kemana? Tulang belakang, ini perifer kan? Nah, di tulang belakang ini nanti baru akan dibawa ke atas. Nah, di tulang belakang ini ada interneuron di medulla spinalis ini. Ada interneuron yang akan meneruskan ke atas atau tadi kan dari atas nanti ada juga yang turun kan, yang motorik ya. Nah, jadi di tulang belakang ini sama di otak itu ada kumpulan saraf motorik sama sensorik. Nanti kalau dia merintahkan otak ini bekerja, dia akan turun lagi melalui motorik, melalui tempat yang dekat juga. Tapi di medulla spinalis ini ada sel-sel relay yang langsung bisa mengkonekkan antara yang sensor sama yang motor secara otomatis, tanpa harus ke atas dulu. Saya ulangi lagi. Biasanya kalau kita nerima respon, masuk, dibawa ke tulang belakang, sampai sini dikirim ke atas lagi. Otak kita yang membaca kan? Kan tulang belakang nggak baca sesuatu kan? Di otak tempat prosesnya kan? Di kortek kita kan tempat proses ini apa segala macam di sini. Nanti pas mau eksekusi, otak kirim lagi ke bawah kan? Ke tulang belakang, baru keluar lagi ke motoriknya ke sini, ke otot. Nah, tapi ada kondisi di mana saraf itu sebelum dia teruskan ke atas, dia bisa juga oleh saraf yang ada di sini namanya interneuron relay neuron langsung dibelokkan. Dia langsung perintahkan motorik bekerja sebelum diperintah oleh otak kita. Itu namanya refleks. Jadi refleks itu nggak nunggu otak ngomong. Kalau nunggu otak ngomong, habis kita. Kebayang nggak? Anda sedang megang sesuatu, mungkin apa itu kettle yang sedang air, pas nyenggol itu, Anda sempat nggak mikir, ini panas ya, saya tarik. Atau langsung? Langsung. Otak Anda belum sampai waktu itu pasti. Nah, pas loh dok, berarti kan otak saya belum perintahkan eksekusi dok. Tadi katanya harus masuk dulu, eksekusi dulu, baru turun. Karena cepatnya tadi, Tuhan kasih kita kesempatan buat selamat. Dibikinkan suatu proses shortcut, tahu shortcut ya? Jalur singkat. Yang langsung merilai, sensasi masuk, relaynya dibelokin ke motorik. Kan tadi motorik yang bergerak narik tadi. Jadi langsung digerak, namanya refleks. Tanpa harus ke otak dulu. Tapi tetap ada yang ke otak juga. Jadi bagaimanapun juga refleks itu sebagian dia belokkan, sebagian naik. Kenapa demikian? Setelah ada tarik, Anda tahu nggak itu panas? Siapa yang bilang itu panas? Otak. Jadi otak Anda tuh mikir. Tapi lambat kan? Baru setelah, oh panas. Jadi sampai juga, tapi begitu gerak tuh dia belum. Ya. Cuma ada orang yang kadang-kadang mengkambing hitam refleks. Baru senggol, nabok gitu. Sorry, aku refleks gitu. Wah itu nggak gitu. Itu refleks buruk ya.
Yang kesenggol dikit langsung main tangan, itu nggak boleh. Jadi artinya itu mengkambing hitamkan refleks namanya. Oke, nah tapi sekali lagi itu ada ambangnya juga. Ada namanya netrin ini Anda nggak perlu apalah, ini yang biokimiawi prosesnya. Jadi dia level pemicu lah, di level mana dia akan timbul sebagai trigger di situ. Oke, nah ini yang tadi yang refleks tadi, cuma gambaran lebih jelas lagi. Karena ada orang yang ingin membelai kaktus, bego ya, kaktus dibelai gitu. Dia mau deket atau kena tusuk kaktus, ya udah. Kalau refleks dia akan langsung tarik ya. Nah, tapi bagaimanapun juga otak kamu akan baca ada sesuatu di sini ya. Di anatomi udah belajar belum tentang gray matter, white matter? Belum, jadi saya nggak perlu bahas malah kejauhan. Tapi intinya nanti ada di situ tempatnya. Kenapa ya? Ya, nah tadi kita sudah bahas pembagian neuron berdasarkan arahnya. Arah masuk, mendekati saraf pusat, arah menjauhi saraf pusat, dan neuron antara. Nah, tapi neuron juga bisa dibagi berdasarkan bentuknya atau strukturnya. Sekali lagi, penamaannya tergantung bentuknya. Jadi ada neuron yang namanya unipolar. Apa arti polar? Polar itu pool ya, kutub ya. Unipolar berarti dia satu kutub. Satu arah aja dia punya ini ya. Nah, artinya dia cuma punya satu struktur yang keluar dari somanya, dan yang begini unipolar ini kita nggak punya. Artinya dia nggak punya dendrit khusus, nggak punya akson khusus, nyampur dia. Dendritnya nyampur sama aksonnya pokoknya satu doang. Itu cuma ada pada makhluk tingkat rendah kayak insekta. Ya, pada manusia nggak ada. Atau mamalia biasanya nggak ada yang begitu. Pada kita yang mana yang ada? Yang paling banyak multipolar sama bipolar. Bipolar ini istilahnya dendritnya satu, aksonnya satu. Kalau multipolar apa? Dendritnya banyak, aksonnya satu. Tadi saya bilang, akson tetap satu aksonnya. Tapi kalau unipolar ini nyampur, kalau yang bipolar ini dia satu-satu, kalau yang multipolar dia yang banyak. Nah, ini yang the most common type dalam tubuh kita sebagai manusia khususnya. Artinya contain one axon and multiple dendrites. Ini biasanya ketemu di banyak ya, terutama di central nervous system itu banyak. Itu yang paling banyak. Kalau yang bipolar ini khusus buat sel-sel yang ada di organ-organ sensoris khusus. Kayak di mana? Di mata misalnya. Di mata itu khusus bentuk selnya, beda sama yang lain-lain. Dia punya akson sama dendritnya bentuknya bipolar. Satu arah aja. Maksudnya satu arah tuh punya dendrit satu, punya satu. Dia nggak punya banyak serapan yang lain. Jadi tiga ini cuma dua yang ada di manusia. Kalau yang bipolar hanya ada di sensori khusus seperti mata ya dan hidung, nggak masalah. Kalau multipolar ini banyak. Ini yang ada di hampir semua saraf pusat kamu itu yang multipolar. Nanti ada gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi yang multipolar itu yang jenisnya macam-macam juga. Ada yang pernah dengar namanya sel Purkinje, ya, sel Purkinje ya. Ada yang ekstra sel piramidal. Pokoknya itu sebetulnya dendritnya macam-macam. Semuanya banyak ya, tapi ada yang bentuknya seperti itu, seperti Purkinje, ada yang kayak piramid seperti ini, ada yang neuron. Ini tergantung dari posisinya. Lokasi, ada yang di jantung ya, ada yang di jantung, ada yang di saraf ekstra piramidal. Itu lain lagi. Nanti Anda baca di anatomi. Tapi yang pasti tiga jenis ini semuanya termasuk multipolar. Ini yang paling banyak, ini yang di motor neuron. Artinya apa? Semua otot kamu itu hampir semua menggunakan yang begini. Dia punya akson dan sebagainya. Dia punya apa? Punya mielin dan sebagainya. Kalau yang ini yang ada di tempat-tempat lain di saraf otak piramidal, cerebellum, atau di jantung, dan sebagainya. Nah, kalau yang bipolar cuma ada di retina, olfactory untuk hidung penciuman, special sense, dia pakai bipolar. Artinya apa? Dia punya dendrit, tapi dia punya satu akson. Jadi dia cuma satu area dendritnya. Yang lain punya dendrit yang banyak. Jadi ini lebih khusus. Kalau yang unipolar kita nggak punya. Ini pada makhluk tingkat rendah ya.
Sekali lagi ini contoh dari berbagai macam struktur jenis pembagian neuron based on struktur, bukan based on proyeksi tadi yang kita bilang keluar masuk. Nah ini mau nggak mau kebahas sedikit ya tempat saya karena saya mau menjelaskan tentang histologinya. Kalau anatomi belum ya boleh buat. Jadi begini, di tulang belakang Anda kalau dipotong melintang transversal akan tampak gambar seperti ini. Saya yakin pernah lihat semua ya. Pernah lihat ya, ini bukan gambar khas-khas di film-film horor segala macam. Pokoknya ini gambaran potongan melintang dari tulang belakang Anda. Ada daerah yang terwarnai terang dengan pengecatan, ada yang terwarnai gelap. Walaupun di sini kesannya warnanya biru, tapi dalam istilah anatomi histologi dikatakan yang gelap tuh gray, yang terang tuh white. Jadi dibilang white matter sama gray matter. Jadi white matter tuh yang terang ini, gray matter tuh yang gelap ini. Nah, uniknya apa? Di tulang belakang, gray matternya di dalam. Ini. White matternya di luar. Tapi begitu naik ke atas, kan tadi saya bilang tulang belakang nyambung ke otak kan, ke atasnya, pusatnya. Sedangkan begitu masuk ke kortek, kalau korteknya kita belah melintang juga, terbalik dia. Yang white matternya, ini yang tulang belakang tadi, yang white matternya akan ada di dalam, yang gray matternya akan ada di luar. Dia terbalik, ini gray matternya. Ini gray matter, white matter, ini bukan, ini basis otak ya, terbalik. Dia kan, Anda kan kalau potong ini kan, ini bagian luar yang terlipat ke dalam ya. Jangan bingung ya. Ini bukan bagian ini loh, beda. Ini karena dia kita potong begini, kortek itu punya girus-girus. Jadi ini bagian luar, yang terlipat ke dalam. Tapi cuma ini yang dalamnya nih, yang ini. Jadi kalau di otak atas, justru yang grey itu di luar. Ini grey. Kebalik dia. White-nya di dalam. Kenapa itu? Kita belajar di anatomi. Bagaimana saraf itu begitu ke atas dia akan memutar. Ada perputaran di situ. Tapi yang penting di histologinya apa? Kenapa saya pentingkan ini? Tadi saya bilang sel itu kan punya badan sel ya. Masih kan tadi badan sel ya? Neuron itu punya badan sel kan? Ada intinya kan? Ada intinya. Dan dia punya juluran panjang yaitu akson ya. Dan dendrit segala macam. Logikanya sel yang punya inti itu, intinya warnanya apa biasanya kalau di pengecatan? Biru gelap ya. Kalau di pengecatan HE ya, biru gelap. Jadi daerah yang punya inti banyak, warnanya akan terang atau gelap? Gelap. Logikanya berarti kalau ini gambar tulang belakang, inti sel banyaknya di sini apa di sini? Di sini. Jadi di tulang belakang itu daerah yang gelap ini atau gray matter ini, kenapa dia gray? Di sinilah tempat badan-badan sel berada. Hampir semua badan sel di situ tempatnya. Yang warna gelap itu karena intinya terwarnai gelap. Inti itu bersifat basah, biasanya dia kena agak warna biru tua ya, biru warna ungu. Dengan pengecatan HE. Kalau pengecatan lain mungkin lain lagi. Nah, kalau gitu yang putih-putih ini apa dok? Inilah juluran-juluran akson dan dendritnya. Kenapa warnanya terang? Ada inti nggak di situ? Umumnya nggak ada. Tapi yang bikin dia terang bukan itu. Karena dia punya juga sebagian lagi adalah mielin. Selaput mielin tadi, yang pembungkus luarnya itu banyak di situ. Jadi daerah ini memang kaya dengan mielin dan daerah-daerah akson panjang tanpa inti. Yang ini kaya dengan inti. Makanya dia warnanya gelap. Lebih kelabu. Nah berarti kalau yang ini gimana? Sebaliknya. Oke? Sekali lagi saya cuma ingin menjelaskan kenapa ada white matter, ada gray matter. Gray itu warna gelap karena dia daerah itu banyak dihuni oleh badan neuron. Kenapa dia gelap? Badan neuron mengandung inti sel. Inti sel terwarnai gelap. Tapi di daerah yang terang itu adalah juluran-julurannya, prosesnya di situ. Jadi badannya di situ, julurannya keluar. Di juluran tadi nggak ada intinya, kalaupun ada mungkin dari sel swan nggak jelas, dan banyak mengandung mielin juga yang membuat dia jadi lebih terang. Gambaran lemaknya di situ banyak. Mielin itu selaput lemak ya. Oke? Nanti jadi Anda tahu penjelasannya kenapa seperti itu. Nanti di anatomi akan jelaskan kenapa dia bisa berbelok dari yang di bawah dia di dalam, nanti di atas dia pindah keluar. Itu jalur dari anatomi. Kita lanjut. Nah ini gambaran mikroskopiknya. Ini agak lompat-lompat gitu, mestinya ini slide ini keluar setelah kita bahas yang multipolar tadi. Ini cuma nunjukin gambaran tadi, saya bilang ada piramidal sel, bagaimana gambar seperti ini ya. Sel-sel yang
multipolar tadi ya. Dia punya gambarannya macam-macam ya. Jadi di cerebrum, saya bilang tadi cerebrum itu ada piramidal neuron seperti ini. Macam-macam lah bentuknya ya. Tapi memang khas dia. Neuron itu bergambar badannya mirip kayak gini lah. Dengan apa? Di gambaran seperti tadi. Nanti di praktikum mungkin kita, kalau nggak salah kita nggak ada deh yang begini. Nah, kita cuma ada yang serabut-serabut panjang ya. Nah, ini contoh juga nih. Ini yang Purkinje tadi. Jadi Purkinje di cerebellum. Ini yang gambar. Nanti Anda cocok sendiri ya gambar yang tadi, yang animasi tadi sama yang ini. Ini gambar aslinya seperti ini. Kan tampak sekali ya, dia punya apa cabang-cabangnya. Khas sekali dia. Gambaran dari neuronnya. Nah, sekarang kita ngomong soal sinap. Jadi tadi kita udah bahas tentang badan sel, kita udah bahas tentang aksonnya bagaimana, dendritnya bagaimana. Nah, sekarang terminal ujungnya atau N-nya itu. Tadi ada nerve N ya, bagian paling ujung, tempat kita bilang tadi akson terminal tadi, ada namanya tempat terjadinya sinap. Nah, jadi sinap itu adalah pertemuan antara ujung N1 saraf dengan dendrit saraf yang lain. Itulah sinap, tempat pertemuannya tadi. Tadi saya bilang kan dia seperti estafet, dia oper-operan, oper. Nah, seperti itu dia. Nah, daerah yang sebelum sinap namanya presinaptik, yang sudah namanya postsinaptik, gampang, nggak perlu diapalin, tahu aja lah. Tentunya begitu kita ngomong postsinaptik, nanti yang postsinaptik ini menjadi presinaptik yang lain kan, akan berganti begitu terus. Jadi nggak usah pusing. Yang penting Anda tahu dia ada dua, jadi dia mengirim action potensial, artinya impuls positif gerakan atau apa itu mengalir ke situ, ditransfer ke sini. Nah, di level sinapnya apa yang terjadi? Apa sih yang dia pertukarkan di situ? Nah, ini gambarnya. Sekali lagi ini biokimiawi sekali. Jadi kalau Anda pengen tahu, jadi bagaimana sih impuls itu keluar? Dia dalam bentuk ini, gelembung-gelembung yang berisi neurotransmitter kimiawi tadi akan ditumpahkan di celah ini. Ada celah antara dua itu. Di celah ini, nah dia akan ditangkap oleh membran dendrit sebelumnya. Melalui apa? Ada yang namanya channel. Channel ini nggak terbuka terus. Dia terstimulasi untuk terbuka atau tertutup tergantung dari tekanan lingkungannya. Jadi misalnya tekanan tinggi di luar membuka pintunya. Masuk. Begitu di dalam tinggi nutup dia. Seperti itu. Jadi dia memang bermain dengan natrium kalium channel dan sebagainya. Ini biokimiawi lagi sekali lagi. Pokoknya pertukaran ini yang menyebabkan terjadinya proses aktivasi dalam sinap ini. Jadi walaupun kita bilang listrik dalam bayangan kita, tapi tetap semua itu dikemas dalam bentuk biokimiawi. Karena kalau listrik benar dalam tubuh kita agak repot kita ya. Nanti ada jadi flash, jadi apa segala macam gitu, jadi gundalan dan sebagainya. Dia cuma menggunakan ini. Jadi dia mengalir, isinya neurotransmitter semua nih, pindah ke sini. Akan menjalankan sebelumnya. Nanti begitu juga, yang ini akan mengirim seperti ini ke neuron sesudahnya. Terus seperti itu. Jadi sinap itu dia tempat bertemunya dua ujung tadi. Tapi dia nggak pernah berkontak fisik betul, tapi ada celah. Di celah itu terjadi pertukaran neurotransmitter. Sekali lagi ini proses biokimiawi biar Anda tahu aja. Nah, ini kompleks, nggak segampang ini sebetulnya. Ada banyak hal yang mempengaruhinya, tapi minimal seperti ini kondisi yang terjadi di sana. Dan kalsium penting ya, karena kalsium selalu menjadi second messenger kita bilang. Tempat pemicu terjadinya proses aktivasi dari suatu membran. Nah, sekarang bagaimana dengan ujungnya? Kita tahu kan tadi saya bilang kalau dia sampai di otot, perintah itu otot bekerja buat bergerak. Apa yang nempel di otot tadi? Kan tadi ada sinap, akson. Begitu sampai di otot seperti apa dia? Nah, di otot dia akan muncul dalam bentuk seperti ini, namanya motor unit. Tadi kan kita tahu kan, dari sinap satu ke sinap lain, dari akson satu ke akson lain. Nah, begitu sampai di ujung, tempat yang dia betul-betul akhirnya di otot dan sebagainya, apa yang terjadi? Dia mengambil bentuk seperti ini, yang namanya motor unit. Jadi motor unit ini the functional unit of muscle construction. Artinya kenapa otot Anda konstruksi untuk bekerja, untuk mengambil air tadi yang yang botak tadi itu, dia karena ininya beraksi dia. Jadi dia setelah ada saraf tadi bergerak sampai ke sini, dia menginisiasi kontraksi dari serabut otot. Ini serabut otot. Nah, jadi ada banyak ya.
Bisa ada motor unit 1, motor unit 2, karena kan pasti dia kompleks nantinya. Bergeraknya kompleks sekali. Jadi kelompok dari setiap single ini motor unit. Sekelompok ini namanya motor pool. Jadi di bicep Anda ini, di bicep ini, satu motor pool. Tapi di dalamnya itu ada satu motor unit namanya. Kan nggak mungkin dong kalau di bicep ini ada sebagian yang nggak mau kontraksi, sebagian mau. Mungkin nggak? Atau jadi cekung loh gini, ada yang gini, ada yang naik, nggak mungkin kan? Pasti begitu bicep semua naik. Satu motor pool namanya. Tapi begitu tricepnya naik semua di sini. Jadi tergantung dari gerakan dia, kumpulan itu. Nah itu adalah permainan dari sinap tadi. Nah yang ujung namanya synaptic terminal. Sekali lagi, terminal itu pasti ujung deh. Gak mungkin bis itu berhenti di terminal itu bukan ujung, gak mungkin, pasti akhir itu. Ya, ada tempat terakhirnya di situ. Nah, selesai kita bahas soal chefnya, soal sel utamanya. Terakhir kita mau bahas sedikit tentang sel-sel pendukungnya. Jadi belum habis dok, saya pikir udah habis, belum, dikit lagi sabar ya. Jadi sekarang kita mau bahas tentang sel-sel pendukungnya. Nah, sel pendukung ini namanya macam-macam tadi saya bilang. Mungkin menghafalkannya sedikit butuh effort, butuh usaha, tapi ada beberapa yang mungkin gampang. Misalnya, mudah-mudahan yang ngantuk segera disadarkan. Ada yang ngantuk soalnya. Biasanya kalau saya ngantuk saya turun, saya akan tanya-tanyain, tapi waktu kita pendek ya. Nah, lagian juga yang di rumah mungkin nggak kebagian nanti. Anda boleh lihat di sini ada beberapa sel di sini. Kalau dari namanya dan urutannya, ini mengurutkan sel berdasarkan kepentingannya juga. Jadi kesannya yang paling, semua penting ya, jangan dianggap yang nggak penting. Tapi peran besarnya maksud saya, yang paling banyak perannya. Pertama adalah astrocyte. Apa arti astro? Kalian tahu nggak? Astro, kalau site itu pasti sel kan? Astro, astronomi. Astro itu bintang ya. Kalau Anda cari aslinya ya. Astronot ya. Pokoknya yang terkait dengan bintang itu astro ya. Astro. Saya nggak tahu kalau ada arti lain, tapi yang saya tahu waktu saya belajar dulu ya astro itu bintang, terkait dengan bintang lah seperti itu. Jadi dan memang saya katakan tadi kenapa namanya astro? Sel ini memang bentuknya menyerupai bentuk bintang-bintang, agak seperti bintang dia gambarnya. Ini gambar animasi, jangan dibaca di sini. Tapi gambar aslinya, nah ini astrocyte. Kayak bintang nggak? Oh, lebih mirip medusa dok. Ya nggak apa-apa medusa di situ. Tapi ini sebenarnya mirip bintang. Ini astrocyte nih. Ini neuron ya. Bedanya apa sama neuron? Mirip kan? Tapi neuron punya badan sel yang jelas ya. Jelas sekali. Dia enggak tuh. Dia kayak serabut-serabut aja. Jadi astrocyte itu dia bentuknya seperti bintang banyak. Dan dia merupakan sel yang paling besar perannya. Kenapa? Anda lihat nih, ini peran-perannya. Pertama, jumlahnya paling banyak. The most abundant cell. Jadi neuroglia yang paling banyak itu astrocyte. Kenapa paling banyak? Pasti paling penting. Kenapa? Dia mensupport structure. Tadi saya bilang kan dia butuh connective tissue nggak kalau di sel pusat? Enggak kan? Dia nggak butuh. Nah, astrocyte ini yang paling banyak perannya. Dia yang membuat suatu struktur yang kuat untuk membantu. Dan dia punya banyak sekali proyeksi-proyeksi yang panjang untuk signaling, myelinisasi. Dan saking banyaknya dia, dan saking banyaknya percabangan dia bisa membentuk seperti perlindungan, seperti menutup. Kita pernah dengar nggak blood-brain barrier? Bukan Great Barrier yang di Australia itu ya, yang apa? Coral Great Barrier. Tapi blood-brain barrier, apa artinya? Barrier otak darah, atau dalam bahasa Indonesia sawar darah otak. Mungkin Anda pernah dengar kalau bayi sama ibunya punya placental barrier itu pada bayi ya. Kalau ibu yang makan obat nggak selamanya ke bayi kan, terlindungi oleh barrier tadi. Nah ini mirip seperti itu. Jadi otak Anda itu nggak semua obat bisa masuk ke otak Anda. Jadi makanya obat-obatan tertentu nggak gampang-gampang Anda makan. Ada obat yang bisa masuk ke otak, ada yang nggak. Jadi kalau infeksi otak itu agak sulit. Dia butuh obat yang mampu penetrasi ke otak. Kenapa? Perlindungannya kuat sekali. Karena kalau setiap efek samping obat ke otak Anda nggak lama berarti sehatnya. Cepat sekali Anda mengalami gangguan di otak Anda. Jadi otak Anda itu organ yang sangat terlindung.
Siapa yang melindungi utamanya adalah astrocyte ini. Tapi otak ini dia punya astrocyte ini kan seperti sel-sel umumnya. Sel itu kan punya lapisan lipid bilayer ya. Lipid itu larutnya sama apa kira-kira? Air apa alkohol? Alkohol. Makanya orang gampang banget mabok. Orang kalau minum minuman keras sedikitnya udah fly kan. Kenapa? Otaknya tembus langsung. Jadi alkohol itu mampu penetrasi ke otak dengan cepat. Karena apa? Lapisannya lemak umumnya. Nah, jadi jangan coba-coba. Makanya orang kalau minum alkohol itu sedikit aja bisa kena. Makanya obat-obat batuk yang mengandung alkohol, tahu kan? Ada obat yang pakai alkohol ya. Yang sengaja dicampur, maksudnya biar lebih cepat efeknya untuk menenangkan. Tapi kita nggak boleh minum bagi yang umat muslim, cari yang nggak pakai alkohol. Walaupun ada yang bilang obat nggak apa-apa, tapi tetap kita lebih berhati-hati. Cuma artinya, makanya orang gampang sekali kena intoksikasi alkohol. Karena emang dia tembus ke otak, berbahaya sekali. Cepat sekali ketergantungan dan sebagainya. Nah, di samping itu astrosit ini juga yang memberi makan saraf kamu. Coba lihat, fungsi banyak kan? Fungsi perlindungan, iya. Fungsi penyokong, iya. Fungsi apa lagi? Ngasih makan. Apa makanan otak kamu? Glukos. Otak kamu tuh kalau lagi lapar, kalau kamu lagi lapar, otak kamu mungkin masih jalan ya. Tapi kalau lapar banget, mulai cloudy ya, tahu cloudy? Sumpek gitu ya. Beda kan? Lapar doang tapi masih seger kan. Tapi kalau udah lapar banget, artinya sudah turun glukosa kamu di otak kamu. Kamu tuh udah kayak nggak konsen lagi loh. Walaupun mungkin perut masih belum terlalu keras, tapi kayaknya kok nggak. Kenapa? Itu glukos turun. Jadi orang kalau kelaparan jangan nyari makanan yang protein tinggi. Kelamaan. Cari yang glukos kan. Minum teh manis kayak, minum apa kayak gitu loh. Jangan lapar. Kayak aduh glukosa saya turun nih. Saya makan steak, kelamaan. Steak itu maunya menjadi glukosa itu lama, bahkan mungkin minimal sekali, protein yang tinggi. Cari makanan instan. Saya makan donat, cepat itu biasanya. Apalagi pakai manis-manis ya. Jadi artinya glukos itu instan dipakai. Dia harus dipakai di situ. Tapi kalau Anda diet tinggi keto, tahu keto diet, mengurangi glukos, low carb ya, low carb, itu otak Anda dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi rendah lemak. Biasanya awal-awal keto diet Anda akan mengalami perasaan yang sangat tidak enak, yang namanya keto flu. Ini ngomong soal diet, karena saya juga beberapa kali mempraktikkan itu. Keto flu itu apa? Kayak flu, bukan flu. Tapi kamu cloudy sekali. Kenapa? Glukosa kamu turun tiba-tiba dan kamu harus hidup dengan glukosa yang minimal. Lama-lama bisa, nggak ada masalah. Tapi tetap otak kamu tetap jauh lebih enjoy dengan glukosa. Ya, baik, kita nyambung. Apalagi selain dari glukos, dia juga mengatur ion-ion di otak kamu. Jadi astrocyte itu punya peran yang sangat banyak. Perlindungan, memberi makan, dan sebagainya. Oke, ini gambarnya astrocyte ya, jangan lupa ya, seperti itu. Mirip dengan neuron, tapi dia nggak punya badan sel yang besar. Kemudian, yang tadi saya bilang, ini yang blood-brain barrier tadi. Bagaimana dia berkumpul, dia melindungi pembuluh darah otak. Jadi mau masuk tuh harus melalui dia dulu. Kaki-kaki ini saling berpegangan, membentuk rantai keliling, membantu melindungi otak. Jadi nggak gampang-gampang kamu kena intoksikasi dari zat-zat tertentu. Jadi otak kamu terlindung dengan adanya barrier dari yang dibentuk oleh astrocyte tadi. Only lipid soluble thing can pass. Apa itu alkohol terutama ya, dia bisa lewat. Nah, sel pertama selesai. Astrocyte, tolong diingat ini penting astrocyte ya. Sel kedua itu microglia namanya. Saya nggak tahu gimana ngapalnya biar gampang, tapi yang namanya micro memang dia berarti kecil. Cuma tolong apalkan perannya aja. Setiap sel tubuh kita, setiap jaringan kita itu punya sel-sel pelindung untuk imunologinya, untuk ketahanan tubuhnya. Nah, di sel saraf, peran imun, kalau boleh tahu coba, sel-sel yang imun itu di sel-sel di tubuh kita apa aja yang berperan sebagai sel-sel imunitas? Yang paling sering Anda dengar? Sel darah putih, tapi apa contohnya misalnya? Makrofag, itu yang paling sering Anda dengar ya. Makrofag itu yang paling standby di mana-mana ya. Itu bagian dari sel darah putih juga kan, dari monosit yang bermodifikasi makrofag. Nah, di saraf pusat,
makrofag ini perannya digantikan oleh mikroglia. Jadi sebetulnya dia perannya mirip makrofag. Tapi sebagai pelindungan di otak, dia punya spesifik namanya mikroglia. Mikroglia ini pada saat tidak bekerja, bentuknya dia unik seperti ini. Tapi dari mana tahu dia merupakan bentukan modifikasi dari makrofag? Saat dia mengalami paparan terhadap patogen, dia akan berubah menjadi seperti makrofag. Apa hasil makrofag? Kayak amuba ya. Dia bergerak mendekati patogen, dia makan, dia engulf, dia fagi, dia makan artinya. Lalu dia cerna. Nah, itu khasnya dari mikroglia ini. Jadi mikroglia ini ada yang mengatakan merupakan modifikasi dari yang ada di daerah saraf pusat. Karena nanti kita akan bahas, monosit itu punya variasi macam-macam. Di hati dia menjadi sel cover. Sel cover itu sel hati yang berperan sebagai perlindungan. Lalu menjadi sel-sel dendritik juga, dan lain-lain. Jadi mikroglia saat tidak ada patogen dia berbentuk seperti ini. Seperti itu. Tapi begitu ada patogen, dia mau bekerja sebagai makrofag, menyerupai makrofag, dia akan berubah bentuk seperti ini. Untuk mengengulf kuman-kumannya. Jadi itulah mikroglia. Cukup itu yang Anda tahu. Jadi Anda tahu udah tahu dua nih. Astrosit tadi tahu fungsinya, bentuknya. Mikroglia tahu bentuk dan fungsinya. Oke? Nah, sel ketiga, kita bikin singkat tapi Anda tahu intinya aja, biar Anda nggak lupa. Ependymal cell. Nah, ependymal cell ini juga unik. Saya juga nggak bisa bantu aja ngapal istilah apa namanya, tapi begini. Dari otak Anda sampai ke tulang belakang, itu ada rongga. Rongganya berisi cairan. Pernah dengan cairan cerebrospinalis nggak? Pernah ya? Jadi orang itu, kalau mengalami infeksi otak, biasanya tidak bisa dengan gampang didiagnosis dengan cara mengambil darah saja. Karena kita kan butuh tahu nih kumannya apa, di kultur kan. Kalau Anda kultur darahnya dapat nggak dapat, tapi kadang-kadang kita nggak bisa tahu yang di otak itu betul nggak kuman tadi. Karena nggak semua kuman sampai otak. Orang akan ambil cairan tulang belakangnya atau neurocerebrospinalisnya, diisap tulang belakang, ahli anestesi paham banget di mana ngambilnya, disuruh bungkuk dikit, dihitung di lumbal keberapa, dicela, ditusuk, krek, kayak bunyi kertas gitu, tembus berarti dia udah. Nembus fasianya, lalu cairnya keluar sendiri, netes, 1, 2, 3, diperiksa di lab. Nah, orang kalau infeksi, kejang-kejang atau otak, orang curiga otak pasti diambil di situ. Nggak perlu nusuk di sini. Bahaya kan di sini? Nusuk situ itu aman. Aman juga dengan keahlian. Kalau enggak sih menyenggol, salah juga bahaya. Nah, cairan tadi itu diproduksi rutin dan dibuang rutin, dan dia bergerak rutin. Karena kalau dia nggak bergerak cuma di bawah doang, nanti dia nggak bisa mencerminkan yang di kepala dong. Kan ini panjang kan? Jadi cairan yang Anda ambil di belakang sini, kalau dia nggak bersirkulasi ke atas, berarti Anda nggak bisa bilang, oh kalau di sini berarti otak juga sama infeksi. Nggak mungkin. Karena dia berputar, pasti yang ada di sini sama di sini sama. Jadi kalau ada kuman infeksi di otak sini, dia ambil di sini juga ada, karena dia muter. Nah, peran untuk memproduksi cairan dan mengalirkan itu adalah peran dari sel ependymal. Jadi ependymal cell ini, yang udah belajar epitel, ini mirip epitel apa? Ayo, epitel apa nih? Bentuknya agak panjang, intinya agak di bawah, agak tinggi. Ada apa ini? Ada silia. Nah, sekali lagi penting belajar yang sebelumnya ya. Jadi dia mirip sekali dengan itu. Memang ini modifikasinya, cuma namanya di sini ependymal cell. Bentuknya kolumner seperti itu dengan silia. Kalau ada silia berarti pasti ada apa di situ? Ada yang mau disapu kan? Gak mungkin ruangan kosong gini-gini kan? Ada cairan masih di situ. Jadi memang khasnya epitel-epitel yang ada silia itu berada di rongga-rongga yang punya cairan untuk mengalirkan cairannya. Nah, jadi sel ependymal adalah sel yang berperan untuk memproduksi cairan cerebrospinalis sekaligus juga untuk mengalirkannya. Oke? Jadi udah dapat 3 tadi. Astrocyte tadi tahu ya, fungsinya buat apa ya? Paling banyak, penting buat ngasih makan, penting buat melindungi, penting buat ion, penting buat connective tissue. Lalu kedua, mikroglia. Sebagai apa tadi? Mikroglia, peran makrofag mirip ya, dia untuk memberi pelindungan buat sistem imun, membunuh patogen. Lalu yang ketiga, sel ependymal. Bayangin bentuknya. Kalau ngapal pusing, saya anggap kayak saya memoto, kayak screenshot dengan otak saya. Oh, gambarnya begini. Dengan gambar begini saya akan hafal dengan ceritanya. Oh,
Ini kan gambarnya seperti ini, ada kata-kata ini di situ seperti itu. Jadi lebih cepat saya ngapalnya. Jadi dia akan menjadi tempat untuk dia mengalirkan cairan sekaligus memproduksi cairan cerebrospinalis. Yang terakhirnya ada dua sebetulnya. Oligodendrocyte sama Schwann cell. Tapi fungsinya sama persis. Oligodendrocyte itu cuma ada di serabut saraf pusat, di CNS. Kalau Schwann cell, sel yang sama perannya tapi di saraf tepi. Oke? Jadi yang ada di pusat tadi 4, ya, astrocyte, microglia, ependymal, dan oligodendrocyte yang kembarannya namanya Schwann cell ada di saraf tepi. Itu doang. Fungsinya sama, apa? Memproduksi serabut mielin. Ini mielin. Jadi yang tadi tampak seperti ini mielin. Serabut mielin itu serabut atau selaput ya, bukan serabut ya. Selaput yang diproduksi oleh sel-sel oligodendrocyte kalau di saraf pusat, tapi di saraf tepi diproduksi oleh Schwann cell. Fungsinya apa? Fungsinya tentunya kita akan bahas nanti, termasuk membantu untuk perlindungan dari percikan-percikan transmitter sekaligus juga melindungi. Dan dia juga berfungsi untuk memberi makan neuron ya, mirip dengan astrocyte, tapi yang penting dia lebih kepada sel-sel yang di aksonnya. Nah ini Schwann cell sama. Jadi di Schwann cell seperti ini. Ini adalah, nah ini yang ini adalah inti dari sel Schwann. Ini sel Schwann. Jadi satu sel Schwann itu membentuk satu ini. Satu sel Schwann, 2 sel Schwann, 3 sel Schwann. Jadi celah antara dua ini, antara 2 sel Schwann ini namanya nodes of Ranvier. Ya. Nodes of Ranvier itu adalah celah di antara 2 sel Schwann. Jadi satu sel Schwann membentuk satu bungkus. 2 sel Schwann, 3, seperti itu dia. Nah, myelin sheath. Nah, apa perannya? Apa kegunaannya? Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, ini gambaran mikroskopisnya. Nanti praktikum ada seperti ini. Jadi kalau ini gambar saraf ya. Saraf. Nah, ini yang tadi yang kita bilang nodes of Ranvier tadi. Nah, ini yang mielinnya. Ini yang aksonnya. Dia terbungkus ya. Memang nggak akan tampak bagus. Kenapa mielin susah terwarnai di mikroskop? Tadi kandungannya apa namanya? Lemak kan? Lemak itu dia larut dengan pewarnaan ya, dengan kan pewarnaan mengandung aseton dan sebagainya. Dia banyak larut ya. Seperti sel lipid. Lipid itu kalau diwarnai dia nggak kelihatan bentuknya seperti itu. Dia luntur. Nah, ini pembentukan mielin. Jadi mielin itu bukannya kantong doang. Bayangkan sel itu, tadinya ini sel Schwann nih. Ini akson. Dia menjulurkan sitoplasmanya dan dia akan membungkus seperti ini. Ibaratnya dia nggak pernah masuk ke sini, tapi cuma melingkari sampai berlapis-lapis seperti ini. Kebayang nggak? Bayang ya? Kayak memanjang, muter seperti itu. Dia menggulung. Jadi berlapis-lapis loh itu. Tapi oleh satu sel doang kan? Cuma satu sel Schwann, tapi dia menggulung berkali-kali melindungi sel Schwann-nya. Nih. Jadi ini pangkalnya terus begitu. Nah, ini inti sel Schwann. Seperti ini dia. Nih. Jadi banyak ya. Seperti itu. Jadi dia memproduksi nah kalau dari tampak samping seperti itu. Ada intinya dari samping. Jadi inti ini tampak seperti itu kalau di samping. Jadi dia melindungi seperti itu. Nah, di antara tadi saya katakan, di antara masing-masing sel Schwann yang membuat ini ada daerah kosong. Sel Schwann lagi, kosong lagi. Nah, daerah kosong ini namanya nodes of Ranvier tadi. Dia tidak punya mielin. Kenapa nggak nyambung aja mielinnya jadi satu? Pertama karena memang dia sel berbeda, nggak mungkin nyambung. Kedua ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nanti kita lihat ya. Bedanya apa sih dok? Kenapa butuh mielin? Terbukti saraf-saraf yang bermielin punya kecepatan konduksi yang jauh lebih cepat dibanding nggak bermielin. Jadi kalau akson doang memanjang tanpa mielin, gerakannya akan impulsnya lebih lambat dibanding kalau yang mengandung mielin. Jadi mielin ini mempercepat berkali-kali impuls. Dengan cara apa? Anda akan lihat nanti di slide berikutnya. Ini cerita dulu mengenai apa? Riwayatnya cerita mengenai mielin ya. Dia mengandung lipid 80%. Protein cuma 20%. Jadi dia dibentuk oleh oligodendrocyte atau Schwann cell. Nah,
Dia mulai terbentuk dari usia kapan? 14 minggu dalam kandungan. Udah mulai dibentuk. Lalu waktu infan, dia produksi meningkat cepat sekali. Cepat sekali meningkat, lalu menjelang dewasa dia berhenti. Makanya konsumsi fat pada bayi dan anak kecil atau masih infan itu penting. Jadi jangan sok bayi itu di diet lemak. Kalau karbohidrat benar, kita nggak suka memberi karbo terlalu banyak. Ini kan calon bapak ibu semua nih, dokter lagi. Yang salah itu kadang-kadang susu bayi itu tinggi karbonya, tinggi gulanya, itu nggak bagus. Jadi fat bebas doang dia, nggak kepake. Tapi kalau lemaknya yang tinggi dalam arti lemak yang langsung terpakai, itu penting buat membantu pembentukan swan cell. Bukan berarti kasih lemak banyak, enggak. Cuma artinya kalau baca susu itu komposisi itu yang berimbang. Jangan karbonya tinggi, tapi lemak juga tinggi, protein juga tinggi. Karena lemak penting buat anak-anak, buat bayi. Karena justru rapidly proses itu saat infan. Makanya pakai ASI penting sekali, karena ASI lengkap komposisi, lemaknya juga bagus. Ini penting sekali, nanti kita bahas sedikit sebelum kita, sampai jam berapa ya? Udah habis belum? Dikit lagi ya. Nah ini, kenapa dia cepat gerakannya? Anda lihat. Tadi saya bilang begitu di soma, di badan sel, ada trigger zone kan. Saat yang diproses oleh sel body itu sampai mencapai trigger zone, dia akan kirim impuls melalui akson. Nah, kalau akson bermielin, impulsnya itu nggak merayap melalui akson, tapi dia melompat-lompat antar mielin. Bagi yang suka main film game, tahu Crash Bandicoot, kalau dia lewat tempat yang ada yang cepat kan, dia lompat. Jadi artinya itu membuat dia bisa melompat dengan cepat sehingga dia punya impuls namanya saltatory impuls, lompat-lompat, salto. Lebih cepat dibanding yang begini, dia tung gitu. Itu manfaat dari mielin. Membuat seperti itu. Nah, kalau nggak pakai itu, ini sel-sel yang tanpa mielin, dia akan merayap lebih lama. Yang ini dia mendapat akselerator, cepat dia. Jadi memang dia jauh lebih cepat. Nah, ini terkait dengan kalau nggak punya ini ada efek nggak? Ada penyakit tertentu. Orang-orang yang lahir dengan swan cell yang minimal atau tanpa mielin, atau ada hewan-hewan seperti itu. Ada film dulu saya masih kecil, mungkin nggak tahu dah. Pernah dengar film namanya Lorenzo's Oil nggak? Ini bukan film tentang minyak, tambang minyak, bukan. Lorenzo's Oil itu ceritanya begini. Nah, sedikit aja biar saya selalu bawakan di akhir kuliah saya. Ini baru udah terakhir ya, senang Anda ya. Jadi ada anak yang lahir, dia itu waktu lahir normal. Tapi makin dia agak besar sedikit, makin kelihatan dia nggak bisa aktif motor neuronnya. Kan sebagai besar mielin di motor neuron ya. Jadi anak ini ibaratnya sensornya bagus, tapi motornya nggak bisa. Lama makin besar dia, karena dia makin butuh motorik, tapi tubuh dia makin minim dengan mielin, dia kayak orang, jadi dia usia 5-6 tahun tuh dia kayak cuma bisa duduk berbaring, melek, ngelihat, tapi dia nggak bisa respon. Badan dia udah nggak bisa bergerak lagi, karena dia betul-betul tubuh dia yang rangka tadi itu mielinnya hampir nggak ada. Awalnya dia bisa bergerak tapi kacau, tapi lama-lama hampir nggak bisa bergerak lagi. Jadi orang tuanya ini ahli kimia bukan dokter. Dia tahu cerita penyakit ini, penyebabnya apa dia tahu, karena kan dia tahu dia dari dokter menceritakan ini penyakit karena begini-begini. Dia berusaha, loh kan ini zat kimia kan mielin ini, dia bilang. Kan bisa dibentuk dong harusnya. Kenapa saya nggak bisa bikin? Kenapa orang nggak bisa temukan obatnya? Ya waktu itu belum, ini masih 30 tahun yang lalu. Akhirnya dia berpikir, saya harus tahu komposisi kimiawi apa yang ada di mielin, saya harus buat. Katanya. Saya mencoba, ini kisah nyata ya, bukan kisah itu. Makanya saya suka film begitu. Dia akhirnya dengan zaman dulu kan belum ada internet ya. Dia cuma duduk di perpustakaan besar itu tiap hari cuma mencari bahan untuk menemukan zat kimiawi apa yang bisa menyerupai ini yang bisa dikasih dari luar buat menggantikan mielin. Bertahun-tahun dia coba. Sampai hampir sempurna yang dia dapat, tapi cuma kehilangan satu saja. Ada koneksi antara, kalau masih ingat kan gugus akromatik ya, yang cincin 5, cincin 6 dalam suatu itu, dia cuma nggak bisa mengkonekkan satu arah formasinya bagaimana cincin ini membentuk bentuk yang sempurna. Jadi dia kehilangan satu aja, bagaimana membuat struktur yang pas dengan ini. Itu dia nggak bisa. Berbulan-bulan sampai dengan capeknya sekali malam, dia lagi capek, dia tertidur. Di tidurnya,
dia mimpi, itu si anak duduk di depan dia, lagi main puzzle berupa gambar-gambar kimia tadi. Si anak itu nunjukin cara itu mimpi dia. Jadi anak tadi itu melihat bapaknya, gambaran yang bangun, dia tahu dengan itu dia coba, berhasil. Jadi si anak itu nunjukin mimpinya. Dan bapaknya bikin, ketemu, sama persis dengan komposisi. Dan dia pakai, itulah namanya Lorenzo's Oil. Nama si anak. Jadi dia buat obat tadi itu. Dan memang obat tadi nggak bisa menggantikan permanen kan dari luar ya. Tapi setiap diberikan itu, si anak ini mampu bergerak sedikit. Paling nggak mampu untuk membantu dia mulai. Nah, apa yang dipakai artinya saya nggak tahu sekarang seperti apa ke depannya karena mungkin kasusnya jarang ya. Tapi yang pasti itu berhasil. Paling tidak si anak ini sedikit aktif setelah diberikan obat tadi untuk membantu dia bergerak. Jadi ini bukti kalau myelin itu penting ya, penting sekali. Oke, kalau ntar Anda bilang kalau gitu saya mending mimpi dok, mimpi kan lebih berhasil menentukan sesuatu. Tapi itu artinya jalan ya. Artinya Tuhan tuh nggak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Siapapun dia, kalau dia berusaha, niatnya baik, ada jalannya. Yang penting usaha dulu. Oke, saya kira itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita close? Tepat waktu mudah-mudahan ini. Yang saya mampu jawab, saya jawab. Yang nggak mampu, kita pending dulu. Siapa tahu nanti pas praktikum. Besok praktikum ya? Besok praktikum. Mungkin sebelum praktikum ada asistensi sedikit. Tapi preparatnya dikit kok. Cuma 2 atau 3 ya. Saraf memanjang, saraf melintang. Sama satu lagi saya lupa apa ya. Cuma 3 kalau nggak salah. Pokoknya saraf dikit banget ya. Nggak terlalu banyak. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan sambil saya siap-siap ini. Izin bertanya, dokter. Silakan. Baik, terima kasih dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maidil Tarensyah Riza dari kelas Delta. Izin bertanya dok terkait paparan dokter tadi, ada yang terkait yang astrosit tadi. Jadi tadi dokter sempat mention kalau misalnya di astrosit ini kan itu form barrier tadi kan yang untuk pelindung otak tadi. Dan juga untuk astrosit ini sendiri itu kan kalau misalnya di otak kita itu ada yang namanya phospholipid bilayer itu tadi kan dok ya. Dan kalau misalnya itu ada orang yang mengkonsumsi alkohol itulah kenapa biasanya kalau misalnya orang yang konsumsi alkohol itu kayak dia bisa ngepenetrasi lipid bilayer tadi karena itu kan lipid bilayer tadi dari lemak tadi kan ya dok ya, jadi bisa masuk gitu. Nah terus pertanyaannya seperti ini dok, itu kalau misalnya alkoholnya ini masuk dan membuat orang itu mabuk, ini misalnya kayak first time dia mencoba alkohol itu dia mungkin mabuknya parah nih dok. Dan kemudian saat orang ini mencoba kembali terus minum lagi gitu kan, itu biasanya dia tidak separah waktu awal dia mencoba alkohol ini. Dia tidak separah pertama kali dia minum alkohol ini. Apakah itu berarti kalau misalnya kita minum alkohol ini itu bisa kayak memperkuat atau memaksimalkan kerja dari astrosit ini sendiri sehingga dari phospholipid bilayer kita ini makin yang kayak kuat gitu atau gimana ya dok? Jadi di situ pertanyaannya sih dok. Baik. Jadi pertanyaan ini saya katakan unik ya, unik artinya memang relevan secara histologis sekali. Sekaligus juga agak beresiko ya, karena artinya apakah alkohol tadi ujungnya akan memperkuat kerja dari astrosit nih ya. Jadi begini, bagaimanapun juga semua sesuatu itu ada orang bilang level of tolerance ya. Level of tolerance kita bilang. Jadi sama seperti Anda minum kopi pertama kali, apa yang Anda rasakan? Sangat fresh, sangat terstimulasi. Tapi kalau rutin minum kopi, malah kalau nggak minum jadi lebih lemah daripada sebelumnya ya. Dan makin lama makin naik level kopi Anda. Tadinya yang one shot biasa. Lama-lama butuh double shot, naik tiap hari.
Tapi begitu Anda berhentiin nanti butuh waktu 2 hari kembali normal lagi. Artinya bagaimanapun juga level of tolerance ini ada. Nah, mengenai alkohol sendiri itu sama pasti. Walaupun ada orang yang memang nggak kuat. Tolong dengar dulu sebentar, maaf. Ada orang yang bagaimanapun juga kalau dia sensitif alkohol, dia nggak bisa. Setiap minum dia akan mabuk dan akan teler banget. Pernah dengar tentang intoksikasi alkohol ya, kegilaan karena alkohol ya. Ada orang yang membunuh orang lain karena alkohol. Dan dia bebas dari penjara gara-gara dia nganggep dia gila gara alkohol. Jadi pernah ada film namanya ini film lama, saya masih SMP ya. Saya suka nonton film begitu. Jadi ada psikiater ini bersahabat dengan seorang perempuan cantik yang konsul ke dia, mengeluhkan suaminya yang KDRT. Dan ternyata dia memanfaatkan psikiater ini untuk mengetahui agar nanti begitu dia dihukum, dia ada pembela. Karena dia menceritakan ke psikiater ini, kesannya dia punya gejala yang nggak kuat sama alkohol. Jadi psikiater ini dalam setiap konsultasinya sudah mencatat ini orang perempuan ini nggak kuat sama alkohol. Dia akan mengalami kegilaan sesaat kalau pakai alkohol, intoksikasi begitu. Sehingga si perempuan ini kesempatan dia mau bunuh suaminya. Dia setelah membunuh suaminya, alasan dia waktu itu apa? Dia habis minum obat batuk yang mengandung alkohol. Jadi waktu di pengadilan menuntut perempuan ini, dia mengundang psikiater tadi. Ini buktinya saya punya penyakit, kalau saya kena alkohol saya nggak kuat, saya akan gila sementara. Dan saya minum obat batuk. Si psikiater tadinya nggak sadar dia dimanfaatkan perempuan ini. Bayangan dia cuma melindungi dan dia memang ada empati lama-lama karena perempuan ini memang cantik dan luar biasa. Tapi lama-kelamaan setelah dia membaca buku lebih lagi, dia menemukan di perpustakaan saat dia kan namanya psikiater kan suka baca. Ternyata perempuan ini setiap konsultasi itu memberikan gambar persis banget kayak teori. Ngerti nggak maksudnya? Kan nggak mungkin dong kalau orang yang sama semua kan. Dia bilang dia sering bermimpi melihat bunga lili, bermimpi. Itu ada di buku. Sadar psikiater ini. Oh jadi aku tuh dimanfaatin dia untuk yakin dia punya sesuatu kelainan yang akhirnya aku jadikan bahan pembela dia kalau dia membuat suatu kejahatan. Itu luar biasa sekali. Jadi terakhir itu yang terbukti di situ. Si psikiater ini udah membela dia bebas, dia baru tahu kalau dia dimanfaatkan. Dan akhirnya dia berusaha untuk membalik keadaan, tapi ya itu cerita panjang, nggak perlu tonton sendiri filmnya. Udah lama tapi itu nggak tahu. Yang main si Richard Gere sama Kim Basinger, udah lama. Oke, kembali ke sini. Jadi pertama tadi deh, ada yang tidak kuat walaupun dia berulang-ulang. Tapi bagi orang normal, ada toleransi. Nah, masalahnya adalah bukan kalau berarti Anda sering minum alkohol, lama-lama jadi kuat. Justru jadi apa kalau jadi tembus begitu? Jadi loose kan? Seharusnya dia melindungi, lama-lama dia dengan gampang, ya, memang alkohol bisa tembus. Tapi kan awalnya tembus itu dengan cara yang agak pelan lah, karena masih ada batas juga walaupun lipid. Tapi lama-kelamaan, otak kita ini makin sering dibombardir dengan pelarut lemak, apa yang terjadi? Rusak selnya kan? Kan sel tadi lipid bilayer kan? Dia alkohol bisa tembus lemak. Tapi dengan seringnya diberi alkohol, otak kita berarti akan sering terpapar bahan-bahan yang toksik kan? Dia kan mengganggu lemak juga kan? Otomatis lama-lama justru malah lipid bilayernya makin lemah, bukan makin bagus. Jadi Anda makin mengalami gangguan. Makanya orang-orang yang sudah kecanduan alkohol itu efek samping akhirnya dia bisa mengalami kayak orang-orang yang jadi kayak orang bego dan sebagainya walaupun dia udah berhenti alkoholnya. Jadi artinya pertanyaan tadi benar, memang dia makin sering dipakai orang bisa jadi kebal efek alkoholnya, tapi strukturnya sendiri makin terganggu. Jadi efek mungkin dia makin kebal, tapi struktur dia akan rusak lama-lama, makin gampang terganggu. Jadi itu resikonya kalau terlalu sering dengan alkohol. Ya, nah, saya kira demikian ya. Siapa tadi yang tanya? Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, saya kira udah habis ya, udah menjelang zuhur. Terima kasih ya, semoga ada manfaatnya. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi di blog selanjutnya. Besok ketemu di praktikum ya. Nanti baru di blok 5 lagi ketemu saya di Special Sen ya.